Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode kedua Inkscape. Di episode kali ini kita akan belajar tentang membuat dan mengatur artboard di Inkscape. Baik, langsung saja. Di sini waktu pertama kali kita membuka Inkscape akan muncul welcome seperti ini ya. Nah, di sini ada quick setup untuk mengatur interface Inkscape kita nantinya. Di sini teman-teman sesuaiin aja gimana nyamannya teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan canvas default, keyboardnya menggunakan Inkscape default, dan appearance-nya saya menggunakan colorful, dan mode dark-nya saya aktifkan. Oke, seperti ini quick setup saya. Jika udah tinggal save, dan di sini ada menu untuk mensupport ya, teman-teman bisa baca. Kemudian di sini ada time to draw. Di sini untuk mengatur kanvas kita atau artboard kita ya, artboard defaultnya. Nah, di sini ada banyak sekali preset yang biasa teman-teman gunakan. Tapi untuk sekarang di sini kita akan menggunakan new document aja. Jadi saya pilih new document di sini. Nah, maka otomatis kita sudah masuk ke Inkscape-nya atau workspace lengkap dari Inkscape-nya. Nah, sebelum kita membuat dan mengatur artboard ya, di sini saya akan mengenalkan navigasi sederhana di kanvas Inkscape ini. Di sini untuk menggeser kanvas kita dapat menahan tombol spasi dan menggerakkan mouse kita. Tahan spasi dan gerakin mouse kita sehingga kita bisa mempanning kanvasnya seperti ini ya. Atau kita juga dapat menggeser kanvas ini dengan menekan scroll mouse atau middle mouse kita dan menggeser mouse kita. Nah, seperti ini tanpa tombol spasi juga bisa dengan scroll mouse. Scroll mouse-nya ditekan ya guys ya, bukan diguling-gulingkan gitu. Dan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kanvasnya, kita dapat menahan tombol kontrol, kemudian scroll mouse-nya kita guling-gulingkan aja atas bawah sepertinya untuk zoom in dan zoom out. Oke, itulah dia navigasi sederhana untuk kanvas di Inkscape ini. Oke, kita kembali ke topik awal. Setelah kita masuk di sini, kita akan mengatur ukuran artboard-nya terlebih dahulu. Caranya kita bisa memperhatikan di bagian kiri monitor di sini. Ini biasanya disebut dengan toolbox ya. Di sini ada banyak tools atau alat dengan fungsinya tersendiri. Di sini kita bisa pilih untuk mengedit dokumen page. Itu ada di sebelah kiri untuk mengatur artboard kita yang di sini ikonnya. Nah, misalnya teman-teman gak melihat icon ini, itu kemungkinan kasusnya monitor teman-teman tuh sedikit lebih kecil sehingga toolboxnya itu nggak kelihatan semuanya. Nah, cara agar toolboxnya kelihatan semuanya, teman-teman bisa arahkan kursor ke area pinggir sehingga membentuk kursornya menjadi dua anak panah kiri kanan seperti ini. Kemudian klik kiri, tahan aja dan geser ke kanan sedikit. Nah, maka otomatis toolbox kita akan menjadi dua kolom seperti ini. Dan kemungkinan nanti yang ini edit dokumen page-nya akan kelihatan, dan alat-alat yang paling bawah itu juga akan kelihatan. Misalnya itu untuk kasus teman-teman yang toolbox-nya nggak kelihatan semua ya. Nah, di sini karena kasus saya terlihat semuanya, jadi saya akan kembalikan aja seperti ini sehingga menjadi satu kolom ya, karena ini udah cukup bagi saya. Oke, kembali ke awal lagi. Di sini kita pilih tool untuk mengedit dokumen ya, seperti ini bentuknya. Maka di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas di sini. Ini biasanya disebut dengan tool option atau tool control. Kita sebut aja tool option ya. Nah, jadi di sini untuk men-setting tools yang kita pilih ya. Misalnya kita memilih tool untuk create dan edit dokumen page, maka bentuknya akan seperti ini. Jika kita memilih tools yang lain, misalnya seleksi, nah maka bentuknya akan berbeda lagi. Terus pilih yang lain lagi, maka bentuknya akan berbeda lagi. Nah, jadi tool option ini akan menyesuaikan dengan tools yang kita pilih. Di sini kita kembali lagi ke awal, yaitu create dan edit dokumen page ya, tools ini.
Nah, di sini tools ini untuk membantu kita membuat artboard dan mengatur artboard. Secara default di sini kita sudah memiliki satu artboard yang ukurannya itu menggunakan ukuran kertas A4. Tahu dari mana? Kalian bisa lihat di bagian tool option paling atas di sini. Di sini ada ukurannya. Dia menggunakan A4 ya. Ini juga ada keterangan berapa panjang dan lebarnya. Nah, jika kita ingin mengubah, kita dapat klik bagian ukuran tersebut. Misalnya di sini ada di bagian panah bawah di sini. Ini untuk menampilkan preset-preset yang ada di Inkscape. Oke, kita bisa ganti melalui di sini dan pilih aja salah satu. Atau kita bisa juga dengan mengcustom ukurannya. Kita pilih aja custom di sini. Ya, kemudian di sini kita bisa mengetikkan ukuran sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat ukuran thumbnail YouTube ya. Standarnya itu 1280 dikali 720 pixel. Nah, di sini untuk format penulisannya di situ lebar dikali tinggi. Kemudian di akhirnya itu ada satuannya. Nah, di sini 1280 itu lebarnya. Dikali itu teman-teman bisa menggunakan huruf X pada keyboard ya, huruf X untuk kali, dan 720 untuk tingginya, dan px ini untuk pixel, satuan pixel. Di sini teman-teman bisa menggunakan berbagai macam satuan. Ada mm contohnya itu untuk maksud saya milimeter, kemudian cm untuk sentimeter, DIN untuk inci, dan di sini yang paling saya suka itu menggunakan format px untuk pixel seperti itu ya. Nah, jika udah merasa diketikkan pas seperti ini, kita tinggal tekan enter aja pada keyboard, maka otomatis artboardnya seperti ini ya, kita dapat ukuran yang kita inginkan. Atau jika kita ingin membuat yang beda lagi, misalnya square atau persegi untuk feed Instagram, misalnya kita mau 1000, kita tulisin aja langsung ini 1080 dikali 1080 px, tekan enter, maka kita sudah mendapat ukuran persegi seperti itu ya. Dan untuk mengcustom artboard kita juga bisa langsung dari kanvasnya di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ada 4 titik kotak seperti itu ya. Ya, kita arahkan aja kursor kita, dan misalnya di sini kita klik kiri tahan dan atur misalnya seperti ini, maka otomatis artboardnya sudah langsung tercustom ya, sesuai dengan ukuran yang kita geser tadi seperti ini. Nah, di Inkscape ini kita juga dapat membuat lebih dari satu artboard ya. Di sini kan kita punya satu artboard. Misalnya kalau kita ingin menambah artboard, gimana caranya? Di situ kalian bisa tekan aja tombol yang ada di pojok kiri atas. Nah, yang ini untuk menambahkan artboard, atau kalau di sini namanya page ya. Nah, kita tambahin aja, maka otomatis kalian bisa lihat di sebelah kanan juga udah ada artboard yang kedua atau page yang kedua, yang ukurannya itu sama dengan settingan artboard sebelumnya. Nah, di sini juga ada settingan lagi yang di samping ukuran. Di sini ada modenya. Nah, misalnya kita bisa seleksi dulu yang mana yang diganti ya. Misalnya page yang kedua atau artboard yang kedua. Terus kita pilih yang di sini, icon di sini ini untuk mengganti modenya. Di sini yang awalnya landscape yang miring seperti ini, kita tekan aja, nanti akan muncul seperti ini jadi landscape ya modelnya. Nah, seperti itu. Kemudian jika ingin menambahkan page lagi atau artboard lagi, tekan lagi di sini, otomatis di sebelah kanan dia akan menyesuaikan dengan yang terakhir kali kita edit. Ya, seperti itu. Dan jika ingin menghapus artboard ya atau page, kita bisa menseleksi dulu mau yang mana yang dihapus. Misalnya yang pertama ini mau kita hapus, kita seleksi dulu. Kemudian kita pilih icon yang ada delete seperti ini ya, ada tanda merahnya. Nah, kita tekan aja itu, maka artboard yang di sebelah kiri tadi akan hilang. Oke. Nah, di sini kita juga bisa memberi nama pada artboard agar lebih teratur aja. Misalnya di sini ini kita ingin memberi nama artboard 1. Kita seleksi dulu, dan di bagian tool option di sini ada pemberian nama nih. Nah, kita bisa pilih aja itu, dan kita bisa tulis mau apa, misalnya artboard 1. Nah, oke. Kemudian yang ini kita seleksi dulu, ganti namanya artboard 2. Oke, seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan
2 artboard. Oke, mungkin cuman ini dulu untuk episode kedua kali ini mengenai membuat dan mengatur artboard di Inkscape. Untuk kurang dan salah katanya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.